Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yogi Gustiawan, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani 2017. Di sini, saya akan menjelaskan dan sharing kepada kalian mengenai spektrofotometri IR dan pengaplikasiannya pada senyawa metabolit sekunder alkaloid. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, yang pertama ada definisi spektroskopi inframerah. Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 nanometer. Radiasi elektromagnetik dikemukakan pertama kali oleh James Clerk Maxwell yang menyatakan bahwa cahaya secara fisis merupakan gelombang elektromagnetik. Artinya, mempunyai vektor listrik dan vektor magnetik yang keduanya saling tegak lurus dengan arah rambatan. Spektroskopi inframerah didasarkan pada vibrasi atom dalam suatu molekul. Spektrum inframerah diperoleh dengan melewatkan radiasi elektromagnetik inframerah melalui sampel yang memiliki momen dipol permanen atau diinduksi dan menentukan fraksi apa yang ada dalam sampel berdasarkan radiasi penyerapan panas energi dengan panjang gelombang tertentu. Lalu ada daerah spektrum IR. Ada daerah dekat dengan panjang gelombang 0,78 sampai 2,5 mikrometer. Lalu daerah pertengahan dengan panjang gelombang 2,5 sampai 50 mikrometer. Lalu ada daerah jauh dengan panjang gelombang 50 sampai 1000 mikrometer. Nah, berikut ini merupakan foto dari alat spektro IR. Prinsip kerja spektrofotometri IR. Prinsip kerja FTIR adalah mengenali gugus fungsi suatu senyawa dari absorbansi inframerah yang dilakukan terhadap senyawa tersebut. Pola absorbansi yang diserap oleh tiap-tiap senyawa berbeda-beda, sehingga senyawa-senyawa dapat dibedakan dan dikuantifikasikan. Nah, di sini merupakan prinsip kerja dari spektrofotometri IR. Sumber sinar dibagi menjadi dua berkas. Satu dilewatkan pada sampel dan yang satu melewati pembanding sebagai baku. Kedua berkas itu dipantulkan pada koper yang berupa cermin berputar. Hal ini menyebabkan berkas cuplikan dan berkas baku dipantulkan secara bergantian ke kisi difraksi. Kemudian dilewatkan pada monokromator untuk menghilangkan sinar yang tidak diinginkan. Berkas ini kemudian didispersikan melalui prisma atau grating. Dengan melewatkannya melalui slit, sinar akan difokuskan pada detektor yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Jika pada suatu frekuensi, cuplikan menyerap sinar, maka detektor akan menerima intensitas berkas baku yang besar dan berkas cuplikan yang lemah secara bergantian. Hal ini menimbulkan arus listrik bolak-balik dalam detektor dan akan diperkuat oleh amplifier. Arus bolak-balik yang terjadi ini digunakan untuk menjalankan suatu motor yang dihubungkan dengan suatu alat penghalang berkas sinar yang disebut baji optik. Gerakan baji ini dihubungkan secara mekanik dengan pena alat recorder, sehingga gerakan baji ini merupakan pita serapan pada spektrum tersebut. Nah, berikut merupakan komponen dari spektroskopi IR. Yang pertama, ada sumber radiasi. Radiasi inframerah biasanya dihasilkan oleh pemijar Nernst dan Globar. Pemijar Globar merupakan batangan silikon karbida yang dipanasi sekitar 1200 derajat Celcius, sehingga memancarkan radiasi kontinu pada daerah 1-40 nanometer. Globar merupakan sumber radiasi yang sangat stabil. Pijar Nernst merupakan batang cekung dan zirconium dan yttrium oksida yang dipanasi sekitar 1500 derajat Celcius dengan arus listrik. Sumber ini memancarkan radiasi antara 0,4 sampai 20 nanometer dan kurang stabil jika dibandingkan dengan Globar. Yang kedua, ada wadah sampel. Wadah sampel atau sel tergantung dari jenis sampel.
Untuk sampel gas, digunakan sel gas dengan lebar sel atau panjang berkas radiasi 40 nanometer. Wadah sampel untuk sampel berbentuk cairan umumnya mempunyai panjang berkas radiasi kurang dari 1 nanometer. Biasanya dibuatkan lapisan tipis atau film di antara dua keping senyawa yang transparan terhadap radiasi inframerah. Lalu, wadah sampel untuk padatan mempunyai panjang berkas radiasi kurang dari 1 nanometer. Yang terakhir, wadah sampel untuk larutan disebut sel larutan. Sampel dilarutkan ke dalam pelarut organik dengan konsentrasi 1-5%. Yang ketiga, ada monokromator. Monokromator ini terdiri dari sistem celah masuk dan celah keluar, alat pendispersi yang berupa kisi difraksi atau prisma, dan beberapa cermin untuk memantulkan dan memfokuskan sinar. Bahan yang digunakan untuk prisma adalah natrium klorida, kalium bromida, cesium bromida, dan litium fluorida. Prisma natrium klorida paling banyak digunakan untuk monokromator inframerah karena dispersinya tinggi untuk daerah antara 5,0 sampai 16 nanometer. Tetapi dispersinya kurang baik untuk daerah antara 1 sampai 5 nanometer. Yang keempat, ada detektor. Sebagian besar alat modern menggunakan detektor panas. Detektor fotolistrik tidak dapat digunakan untuk menggunakan inframerah karena energi foton inframerah tidak cukup besar untuk membebaskan elektron dari permukaan katoda suatu tabung foton. Detektor panas untuk mendeteksi inframerah yaitu termokapel, bolometer, dan sel Golay. Ketiga detektor ini bekerja berdasarkan efek pemanasan yang ditimbulkan oleh sinar inframerah. Yang kelima, ada recorder. Spektrofotometer canggih selalu dilengkapi recorder untuk merekam hasil percobaan. Alat perekam ini mempermudah dan mempercepat pengolahan data. Data absorbasi mulai dari panjang gelombang 2,5 mikron hingga 25 mikron. Direkam secara otomatis, bahkan spektrofotometer bisa dilengkapi sistem komputer dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini didapat hasil dari spektra IR dari jurnal yang saya ambil. Pada gambar tersebut, spektra IR menunjukkan adanya serapan pada 2954,7 cm pangkat min 1 yang berasal dari rentangan CH dan 2347,2 cm pangkat min 1 untuk serapan CH2 serta serapan pada 1340,4 cm pangkat min 1 yang menunjukkan adanya gugus CH3. Serapan pada 1716 cm pangkat min 1 menunjukkan adanya gugus CO ether. Keberadaan gugus piridin ditunjukkan pada serapan 1654,3 cm pangkat min 1 yang diperkuat oleh serapan pada 1226,6 cm pangkat min 1, yaitu serapan untuk amina heterosiklis dan 3386,8 cm pangkat min 1 yang menunjukkan adanya NH. Serapan pada 1560,3 cm pangkat min 1 dan 1508,2 cm pangkat min 1 menunjukkan adanya gugus aromatis. Di sini merupakan beberapa foto jurnal yang saya ambil. Dari hasil spektra IR didapatkan struktur 3,4,5 trietil 6 metoksi 2 metil 1,2 dihidropiridin. Berikut merupakan gambar dari strukturnya. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil. Sekian penjelasan dan sharing saya mengenai spektrofotometri IR dan pengaplikasiannya pada senyawa metabolit sekunder alkaloid. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.